Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Pada presentasi kali ini kita akan berkenalan dengan epidemiologi dan bagaimana aplikasi epidemiologi pada kesehatan masyarakat. Learning outcome dari presentasi kali ini adalah untuk mengerti tentang sejarah dan definisi dari epidemiologi, kemudian hubungannya dari aplikasi epidemiologi pada kesehatan masyarakat. Definisi epidemiologi banyak. Pertama kali kata epidemik itu digunakan oleh Hippocrates yang hidup pada tahun 460 sampai 377 sebelum Masehi. Kata epidemik pertama kali digunakan untuk kejadian-kejadian yang berhubungan dengan infeksi. Pada tahun 1850 di London itu ada dibentuk perkumpulan epidemiologi, dan definisi epidemiologi itu lebih dikembangkan, tidak hanya untuk penyakit-penyakit infeksi, tapi untuk semua suatu status kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, ini definisi epidemiologi saya ambil dari A Dictionary of Epidemiology, itu pada tahun 1983. The International Epidemiological Association itu mempublish suatu definisi dari epidemiologi. Jadi epidemiologi adalah suatu studi tentang distribusi dan penyebab atau determinan suatu keadaan kesehatan atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan pada suatu kumpulan masyarakat tertentu, pada suatu populasi tertentu. Dan untuk mengaplikasikan studi ini untuk bagaimana mengontrol permasalahan kesehatan yang terjadi. Jadi epidemiologi itu berhubungan erat dengan event yang berhubungan dengan kesehatan dan outcome di populasi. Jadi event adalah sesuatu yang menyebabkan outcome. Di sini saya ambil contoh bagaimana kejadian misalnya trahoma. Jadi Indonesia sudah berhasil menghilangkan trahoma dari seluruh bumi Indonesia ini. Jadi trahoma itu sanitasi yang buruk itu bisa menyebabkan trahoma. Jadi trahoma sangat berhubungan dengan sanitasi yang buruk. Artinya sanitasi yang buruk bisa menjadi faktor resiko untuk terjadinya trahoma. Gitu ya. Jadi misalnya eventnya adalah sanitasi yang buruk, sedangkan outcome-nya adalah trahoma. Nah, ini saya ambil contoh, misal pada suatu rumah sakit ini mempunyai suatu coverage area, ya, coverage population, ya. Kemudian di coverage population ini terjadi suatu kejadian suatu penyakit misalnya, ya. Nah, kita harus mengetahui siapa saja orang-orang yang terkena penyakit ini, ya. Kenapa mereka terkena penyakit ini? Jadi kalau saya rubah gambarnya menjadi gambar manusia gitu ya. Jadi kalau dalam kumpulan masyarakat ini, kenapa ada sebagian masyarakat yang terkena penyakit, ada sebagian yang tidak terkena penyakit? Apa yang membedakan kedua kelompok masyarakat ini? Apa yang menjadi faktor risiko satu kelompok itu lebih berisiko untuk mendapatkan suatu penyakit, sehingga kita bisa mengetahui penyebab dari kejadian suatu penyakit atau suatu kejadian apapun yang berhubungan dengan kesehatan di masyarakat. Ini jadi ini kegunaan dari epidemiologi adalah menggunakan secara sistematis
informasi-informasi yang muncul untuk kemudian mengurangi suatu penyakit di populasi atau ada disability di masyarakat, dan untuk meningkatkan taraf kesehatan dan taraf kehidupan populasi tersebut. Saya ambil contoh lagi di trauma. Misal di trauma, ya, trauma itu salah faktor resikonya adalah lingkungan yang jelek, banyak lalat, sehingga chlamydia trachomatis itu bisa menular dari satu orang ke orang lain melalui lalat ini, ya, melalui lalat ini, ya, yang ini, ya. Kemudian di situ di lingkungan biasanya lingkungan padat yang banyak anak-anak, ya, karena trachoma yang aktif itu terjadi pada anak-anak, ya, sehingga si lalat ini dia kemudian menular dari satu anak ke anak yang lain, ya. Kemudian ternyata pada orang-orang yang dengan sumber air yang sangat buruk, ya, dan lingkungan yang buruk tentunya. Sehingga dengan mengumpulkan informasi-informasi ini yang berhubungan dengan trauma, ya, faktor-faktor resiko yang dengan berhubungan dengan trauma, para ahli epidemiologi itu merancang suatu strategi bagaimana supaya menurunkan prevalensi dari trauma di masyarakat ini atau kejadian trauma di masyarakat ini, dan menghindari kebutaan, karena trauma salah satu penyebab kebutaan yang cukup penting di Afrika, ya, pada saat ini. Sehingga dikonsepkanlah suatu strategi, ya, dengan yang terkenal pada strategi trauma ini dengan SAFE, ya, surgery, antibiotik, facial cleansing, dan environment, ya. Jadi surgery, ya, operasi dari kelopak mata, kemudian anak-anak diberikan antibiotik dan membersihkan muka, ya, dan perbaikan lingkungan. Sehingga dengan menerapkan strategi ini berdasarkan informasi faktor risiko ini, diharapkan kejadian trauma akan menurun dan atau hilang sama sekali, sehingga meningkatkan taraf kesehatan dan taraf kehidupan masyarakat. Baik, saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana sejarah dari epidemiologi modern ini, ya. Yang dianggap sebagai bapak dari epidemiologi modern adalah John Snow. John Snow ini orang Inggris, dia seorang dokter dan seorang ahli bedah yang lahir pada tahun 1813, ya. Jadi John Snow ini terkenal pada saat mengidentifikasi sumber dari wabah kolera di London. Dulu di London itu terjadi wabah kolera pada tahun 1854 di area pusat kota London yang disebut dengan Soho, ya. Jadi ini yang dianggap sebagai bapak epidemiologi modern adalah John Snow ini, ya. Kita sedikit flashback bagaimana sejarah dari modern epidemiologi ini kemudian berkembang menjadi ilmu-ilmu epidemiologi yang kita kenal sekarang. Jadi pada tahun 1806, ya, di penduduk London pada saat itu hanya sekitar 1 juta orang, ya. Kemudian pada tahun 1890 itu berkembang menjadi 6 juta orang, sehingga wilayah London ini menjadi wilayah yang sangat padat, ya, dan crowded, ya, populasinya banyak di sana. Nah, karena di London itu sendiri keadaan perekonomian meningkat pesat, sehingga banyak juga di sana populasi orang-orang yang tinggal di daerah kumuh, ya. Orang-orang yang tinggal di daerah kumuh ini kemudian dia biasanya dalam satu ruangan ditempati oleh banyak orang, ya. Bisa sampai 5 keluarga dikatakan pada suatu sejarah dari epidemiologi ini. Dan juga
mereka mendapatkan air minum itu langsung dari Sungai Thames, karena pada awal-awal dari abad ke-19 di London itu belum ada sistem air minum di sana. Nah, dan juga di sini digambarkan ya, di gambar ini digambarkan bahwa dalam satu ruangan itu dihuni oleh beberapa keluarga, sehingga dalam satu ruangan itu bisa sangat banyak orang-orang yang tinggal di sana dan minum langsung dari sungai ya pada zaman itu. Kemudian pada 1831 itu muncul wabah kolera pertama kali di London ya. Kemudian pada tahun 1832, setelah 1 tahun kemudian, di mana jumlah kematiannya sangat besar akibat kolera, terutama pada orang-orang yang berada di daerah kumuh dengan sanitasi yang jelek di London. Nah, kemudian berikutnya terjadi epidemi kolera yang kedua itu pada tahun 1848. Di sini terlihat bahwa setelah dilakukan mapping ya, jadi kolera banyak terjadi di kota. Ternyata banyak terjadi di kota ya. Nah, pada pertengahan abad 19 para ahli atau para dokter pada saat itu berpendapat bahwa kolera itu ditularkan melalui airborne, melalui udara ya, yang kemudian orang bernafas di situ masuk dan kemudian menimbulkan penyakit. Tetapi John Snow itu tidak sependapat dengan teori ini. John Snow berpendapat bahwa kolera itu ditularkan melalui air. Nah, pada saat kolera kembali menjadi wabah di London pada tahun 1853, kemudian John Snow melihat ada jumlah kematian yang besar di suatu daerah di selatan dari London. Untuk mengetes teori bahwa kolera itu disebabkan oleh penularannya melalui air, kemudian John Snow membandingkan kematian di tempat-tempat dengan sumber air yang berbeda. Jadi pada saat itu sudah ada sumber saluran sistem air minum ya, pada saat itu sudah ada pada tahun 1853 ini. Kemudian John Snow kemudian membandingkan kematian di beberapa tempat dengan sumber mata air yang berbeda. Nah, kemudian John Snow melihat ya bahwa ada di satu sumber mata air yang jumlah kematiannya itu sangat banyak dibandingkan dengan mata air yang satu lagi. Ya, dengan sumber air minum yang satunya, bukan mata air, jadi sumber air minum gitu ya. Jadi di daerah yang salah satu sistem air minum ya, pompa air minum itu jumlah kematiannya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang berada di sumber air atau pompa air yang lain ya. Sehingga John Snow itu kemudian menyimpulkan bahwa kolera disebarkan melalui air yang terkontaminasi ya. Jadi mulai John Snow melakukan studinya ya, kemudian melakukan pemetaan di daerah-daerah yang mempunyai sumber air minum yang berbeda.
Ya. Ternyata ditemukan setelah dianalisa ada di salah satu uh, sumber mata air, ya, suatu bukan sumber mata air, sumber air minum, ada satu pompa, ya, yang di situ jumlah kematian akibat koleranya sangat besar, jauh lebih besar daripada orang-orang di daerah yang mempunyai sumber air minum yang berbeda, pompa air yang berbeda. Ya. Sehingga Jon Snow kemudian menyimpulkan bahwa ini pompa air ini sebagai penyebab dari wabah kolera. Kolera itu terjadi karena air yang terkontaminasi yang berada di pompa air ini, yang kemudian diminum oleh masyarakat. Nah, berdasarkan temuan itu, ya, Jon Snow kemudian melakukan advokasi kepada pemerintah lokal, pemerintah setempat, untuk tidak lagi menggunakan sumber air minum yang terkontaminasi ini. Sehingga Jon Snow kemudian menyarankan untuk handle untuk pompanya itu dicabut, sehingga orang tidak lagi menggunakan air dari pompa air ini. Jadi ini replikanya masih diabadikan. Ini di Jalan Broadwick Street di daerah Soho di London. Kalau Anda nanti jalan-jalan ke Soho, cari. Nah, ini adalah Jon Snow Cafe, ya. Jadi cari Jon Snow Cafe, nanti di seberangnya dia ada replika dari pompa air yang hilang handle-nya, dicabut handle-nya. Ini untuk mengenang jasa dari Jon Snow dalam penanganan wabah kolera pada saat itu. Nah, studi atau penelitian dari Jon Snow itu mematahkan teori bahwa kolera disebarkan melalui udara, dan juga memperlihatkan suatu aplikasi praktis pada epidemiologi untuk menyelesaikan suatu permasalahan kesehatan di masyarakat. Jadi metode dari Jon Snow ini pertama melakukan suatu kajian, suatu dugaan berdasarkan kejadian-kejadian, analisa-analisa yang ada, bahwa Jon Snow kemudian menduga bahwa ini disebabkan oleh air yang terkontaminasi, ditularkan melalui air yang kemudian diminum oleh masyarakat, bukan melalui udara. Kemudian Jon Snow mulai melakukan pengumpulan data dengan membandingkan tingkat kematian di dua sumber air minum yang berbeda, kemudian mengidentifikasi hubungannya antara penyebab dan outcome tadi, antara event dan outcome, dan kemudian bagaimana aplikasi dari studi-studi epidemiologi ini, bagaimana kemudian Jon Snow melakukan advokasi kepada pemerintahnya untuk tidak lagi menggunakan sumber air minum yang airnya terkontaminasi dengan mencabut handle pompanya supaya tidak digunakan lagi. Sebagai kesimpulan gitu ya, jadi epidemiologi ini mendeskripsikan tentang besarnya permasalahan suatu penyakit, distribusinya dan penyebabnya suatu penyakit yang di suatu populasi tertentu, dan juga menyediakan suatu fakta sains untuk kepentingan kebijakan-kebijakan yang bersifat public health untuk pencegahan suatu penyakit tertentu. Terima kasih kepada London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ya, presentasi ini sudah mengalami adaptasi untuk keperluan pengajaran dan pembelajaran. Versi orisinalnya dari presentasi ini ditulis oleh guru saya, Dr. Daksha Patel dan Lorna Gibson. Untuk mendapatkan presentasi ini silakan
untuk mengunjungi dari website ini ya, nanti di sana ada tentang Open Educational Research dari International Center of Eye Health. Terima kasih, semoga bermanfaat.